Ratusan masyarakat dan perwakilan forum yang bergabung dengan FPMN Nganjuk gelar aksi Unras ke Pemda Kabupaten Nganjuk dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional guna memberi peringatan akan pentingnya memberantas korupsi telah merajalela hingga sampai di desa-desa. FPMN salah satu lembaga swadaya masyarakat yang konsen sebagai kontrol sosial pada kesempatan ini akan menyampaikan aspirasi maksud dan tujuan agar pemerintah Kabupaten Nganjuk transparansi APBD. Sisa nyetak bocah disa-disa bedakne melesat karo meleset. Sing sijine mang bicara tentang bantuan, dulu langsung Pak ya. Nek wong desa-desa langsung pancen wong ra duwe ra oleh iki lho wonge. Ya toh, kaya biyen tak dudune iki lho Mbak Siti, bakul sayur misalnya kan gitu ya. Terus Pak Yanto, kalau Pak Yanto memang hebat Pak. Karena Pak Yanto hebat, maka kita jadikan sekjen Forum Peduli Masyarakat Nganjuk. Ini dedekotnya wartawan, ya dedekotnya LSM Nganjuk, Pak Yanto. Siapa yang nggak kenal Pak Yanto? Siapa yang nggak kenal Pak Yanto? Nek cilik ya Pak Yanto kancil mana ya teman-teman. Jadi kita selama 7 tahun sudah mencetak kader-kader di desa. Iki baru ada, kalau nggak salah tercatat ada 16 desa yang sudah bergabung di Forum Nganjuk. Irung metu kabeh, iki metu saiki. Yang saya bayangkan nek upomo sak Nganjuk iki bentuk forum 200 swidak papat desa. Ping 20 nek aksi iki tak pastekne roto tanah. Roto tanah iki Kabupaten Nganjuk. Yang saya hormati Bapak-bapak petugas kepolisian Resort Nganjuk, Polsek Kota, khususnya Polsek Patian Rowo yang 7 tahun mengawal kegiatan kita. Yang saya hormati bapak-bapak dari TNI, dari Polri, Satpol PP, yang saya hormati teman-teman media massa LSM yang bersama-sama aktif meliput serta mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Forum Peduli Masyarakat Nganjuk. Yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan yang mulai dari awal berdiri forum hingga saat ini orang mundur walaupun tahu disemproti kayak kewan yang gini. Ngepung, ngepung, Pisang, Bandung, Kudu, gak terima Kudu, ya. Jadi artinya kita pernah ngalami Pak, disemproti gas air mata koyok kewan. Neng ngarepe kene iki Pak, koyok kewan. Tak arani koyok kewan apa? Aksi neng Jakarta Pak, aksi neng internasional Pak. Saya pengurus serikat buruh internasional, tahu persis, dan biasa aksi di Jakarta. Namanya pengamanan itu Pak, kalau melihat reaksi yang membahayakan hanya diusir Pak. Tapi pada waktu kejadian tanggal 27 Desember tahun 2019, masyarakat Ngepong Pak diperlakukan seperti binatang. Lihat, disemproti sampai dibantu karo imam-imam Masjid Agung. Monggo mlebu mriki Pak. Sampai saya ketika masuk di lapas itu dirasakan gas air matanya Pak. Tanya petugas lapas. Jumat Legi tanggal 27 Desember tahun 2019. Sing jerene aku biyen di penjara Pak, pintune hancur gila Jek. Iki apa iki? Pintune hancur, terus besi sikune Pak. Besi sikune iki jeret cepot Pak. Hancur. Terus iki jeret dicet anyar Pak, cet entek pirang puluh kilo. Ronton. Pabrik. Saya tidak salahkan penyidik Polres Nganjuk, karena penyidik Polres Nganjuk menyidik dengan apa adanya. Kerugiannya adalah sekitar 750.000.
Karena pasal yang dikenakan 170 kekerasan terhadap barang dan orang itu persyaratannya adalah tidak memenuhi syarat untuk itu. Direkayasa oleh jaksa pada waktu endang dan bajingannya para hakim, dibesar-besarkan besisiku iki cepot pak, iki ditendang doser ora cepot, pintune hancur. Mongko hanya grendel pak, sing tak gawe grendel, aku sing gawa, sing gudike aku grendel. Barang bukti ini, dan saya yang melakukan perusakan, katakanlah kalau perusakan, merusak grendel. Tapi ada 4 orang korban lagi yang dimasukkan di dalam penjara. Ini yang kesalahannya, ini yang memperlakukan seperti binatang manusia. Saya yang salah melepas grendel, tak jalanannya. Bahkan saya ngomong, ojo dihukum ulan-ulan gantungan aku. Dan selesai masalah ini Nganjuk. Selama saya masih hidup, tidak akan saya biarkan. Dulu makanya saya ngomong, kata Gus Dur, kalau membakar, kalau ada tikus di dalam gudang, jangan bakar gudangnya. Kalau tikusnya 1, maka bunuh tikusnya. Tapi kalau dalam satu gudang sudah banyak tikusnya, bakar gudangnya. Entek nih. Sama kata-kata saya pada saat itu dan sekarang. Kalau di Pemda ini yang maling, yang penjahat hanya 1, tangkap dia. Tapi newes kabeh, bakar ini Pemda. Karena ben mojar kabeh. Bajingan kabeh. Saudara-saudara tadi sudah dijelaskan kalau soal hukum sama, dan hukum pak ngomong kitab undang-undang hukum pidana, karena KUHP dikenal sebagai istilah kasih uang habis perkara. Yang salah bukan undang-undangnya, yang salah adalah manusianya. 170 tidak salah, kekerasan secara bersama-sama bahaya, tapi orangnya gak enak 170 di 170 kan. Kalau seandainya 170 pada waktu itu, kenapa yang demo kabeh ditangkap? Kan semua pelakunya kalau yang demo di sini, tapi pelakunya kan hanya saya. Kenapa gak saya? Kenapa kok ditambah lagi? Itulah cara-cara penjajah, itulah cara-cara intimidasi. Hari ini mumpung Desember, sedikit saya singgung dulu sebelum saya kepada substansi pokok hari peringatan anti korupsi. Ini kenang-kenangan, saya ulang sebagai pengingat kita. Kata Panding Pader, jas merah, jangan lupa dengan sejarah. Ini sejarah bagi forum peduli masyarakat Ngepung. Pintu ini adalah sebagai Saksi. bagian dari sejarah, saksi sejarah. Jadi pada tanggal 27 itu sebelum malamnya saya sudah dapat informasi bahwa nanti akan terjadi rusuh, bahwa nanti akan ada penyusup. Makanya saya briefing, ada beberapa orang, ada yang dulu mantan TNI, saudara almarhum Darmaji, tak briefing. Nanti kalian di depan semua, jaga teman-teman, jangan ada yang terpancing. Hari Jumat pagi sampai jam 12 Jumatan istirahat, aman situasi. Tapi begitu habis Jumatan saya duduk di sini, teman-teman dari sana itu langsung menyerang ke pintu. Di depan pintu kayak ada yang mengerahkan, kayak ada yang menggerakkan. Luar biasa. Jadi kejadian-kejadian itu saya ingat. Luar biasa, memang sudah terencanakan. Dan saya akhirnya lama-lama dapat informasi, karena salah satu pelakunya sudah pensiun dari Pemda, cerita bahwa sudah dirapatkan gerakan aksi kelompok masyarakat Ngepung harus kita hentikan dengan ditangkap para tokoh-tokohnya. Resmi.
salah satu sekarang ada di dinas inspektorat. Kepala dinas inspektorat salah satu perencana, dan pada saat itu rapat-rapat ada sekarang Purna yang di sini menceritakan sama saya. Jadi sudah direncanakan untuk menghentikan aksi. Memang stop, memang benar. Aksi itu diulangi setelah saya keluar dari penjara. Pertama kali kita demo dinas sosial di Kecamatan Paten Rowo, betul? Saya ingat, walaupun yang saya tulis. Tapi yang saya sedihkan ketika saya keluar dari penjara, saudara-saudaraku semua, dan sampai hari ini menjadi beban saya, beban hidup saya. Hari ini saya seharusnya sudah ada di Kalimantan Timur sebagai pengurus cabang Federasi Buruh Indonesia dan pengurus wilayah Federasi Buruh Indonesia. Saat ini ada PHK massal 1.200 karyawan di kebun sawit. Saya harusnya di sana, tetapi PR saya belum selesai. Hutang saya sama ibu-ibu masyarakat Ngepung belum selesai. Belum selesainya apa, bapak-bapak? Bukan saya saja di penjara, bukan 4 orang yang di penjara, tetapi masyarakat di sana diintimidasi, betul? Podo turu neng sawah, podo turu neng buk-buk, bener? Enak sing tiba-tiba melayu rono, melayu ini pak. Diintimidasi seolah-olah mau ditangkap. Ini persis caranya penjajah. Makanya ketika saya orasi di Kecamatan Paten Rowo pasti ada rekamannya. Ada 2 polisi di Indonesia. 1 polisi negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah polisinya Belanda. Nek polisi Republik Indonesia seperti dalam pedomannya mengayomi, melayani, melindungi. Tapi nek polisi Belanda menangkap, memprovokasi, mengintimidasi, betul? Polisi Londo. Dan pada waktu itu saya katakan begini, ojo enek wani macem-macem masuk Ngepung bahkan preman. Nek mlebu Ngepung mesti tak ganyang, tak anggap polisi nih Londo. Tapi nek masuk Ngepung pakai pakaian dinas, kalau sampai preman tak ganyang pada saat itu, dan tak susun sudah barisannya, tak ganyang wong Londo. Lalu apa wae waktu karo penjajah? Bah dhek maca polisi, bah dhek pangkat polisi, bah pangkat TNI, nang bela Londo kita bener, ganyang bener. Saudara-saudara, saya kalau saudara-saudara, saya kalau mengingat ini betul-betul ini soal hati, ini soal rasa, dan ini soal luka sulit disembuhkan. Sehingga saya kalau sekarang hormat dengan Bapak Kepolisian karena pakaian dinas, karena saya anggap polisi negara Republik Indonesia. Tetapi nek keluyuran neng desa, ereng obrak-abrik, memang saya gajang. Dan pada saat itu betul adanya, ada proses, ada kasus yang kita laporkan ke Tipikor Nganjuk, ingat? Biadok karo Imam Santoso. Masih orangnya di sini. Kalau tidak, bagaimana tidak? Di dalam hukum pidana, di dalam kitab undang-undang kitab pidana 183 184 terpenuhi 2 alat bukti. Penggelapan nur yatim, sing nyekel kwitansi wis diperiksa sak wonge, sing ngetokne kwitansi wis diperiksa, keterangan tersangka, keterangan saksi korban. Lho kuwi iso lolos apa maneh nek pemalsuan tanda tangan BPD
neng Nganjuk tak isane lolos. Pemalsuan tanda tangan BPD lebih dari 2 alat bukti. Satu adalah fotokopi LPJ pemerintah Desa Ngepung. 2 sing malsu wis ngaku. Sing malsu wis ngaku. Sing dipalsu ya wis ngaku BPD ini. Lolos sing Nganjuk, Pak. Mulane Pak Yanto mohon maaf, senior saya, jangan bicara KUHP baru, KUHP lama. Saiki uangmu baru apa uang lama? Omong, duitmu duit anyar apa duit amoh? Ngomong KUHP, Pak. Aku kan wis omong. Negara iki dalam penegakan hukum wis hancur. Dan saya serukan reformasi peradilan. Hakim-hakimnya dicita sih kabeh. Hakimnya ra bener, Pak. Palu sing ngentoni penyidikan buang tong sampah, penuntutan buang tong sampah. Apa jere kata hati nurani hakim? Harusnya hukum kuwi adalah hakim itu pengganti Tuhan di dunia. Di dunia. Jere nengko nek hari kebangkitan tangan ngomong, kuping ngomong, silet ngomong, kabeh ngomong dhewe, artinya fakta. Fakta dhisik. Nek wis bar fakta baru hati nurani namanya kebijaksanaan. Keadilan berasal dari kebijaksanaan. Wah, iki tangane celowin pisan. Iki tangane celowin pisan iki. Nek nang mall nek wong wedok-wedok behenol dicowoleke. Ketok tangane. Iki mripate iki biasane nek ndelok sing rada-rada ketok ndure dada. Jelalatan. Alias mata keranjang. Caulek matane dicukil karo Gusti Allah. Terakhirnya ditimbang salah bener nyemplung ning neraka apa ning suwa. Tapi nek hakim kita, hakim Indonesia mboten, Pak. Fakta dikesampingkan, tapi hatine, mulane hatine iso takok duwe anyar apa duwe lawas. Hatinya yang bicara, ditanya duitnya berapa. Saya baru-baru tidak ngawal, ndelok-ndelok, tak delok enek konco-konco kena kasus narkoba, Pak, obat. Hukumannya 6 tahun 6 bulan. Ini hukuman gila ini. Aku 3 kali, Pak, di penjara, Pak. Tahu persis. Mulane nek hakim jaksa kepen roh berhadapan karo aku, hitung-hitung pengalaman. Wong-wong ngono ki wani ngomong karena ndek kewenangan, tapi kalau pengalamannya urung enek. Aku yo sekolah hukum, tapi aku yo tahu di penjara. Ini pengalamanku, Pak. Catat aku 86 kasus ning Kabupaten Nganjuk pada saya masuk nang Kulon Gunung. Tak cateti 86. Lon nang arsip pengadilan. Nek enek seperti apa sing tak omong nih. Mulane aku ditakoki saksine sapa? Saksine aku. Buktine sapa? Buktine aku. Ceken nek ora percaya. Apa sing tak catet nek gak padha jenenge bine kasus apa? Metune pirang wulan? Enek ning nggonku. Lemeke piro? Ya, termasuk lemeke piro sing melok nyatet gitu. Asisten melok nyatet. Artinya tahu, Pak, catatan. Tapi kalau tidak ada di arti negara, bahaya. Wong sing nang penjara yo dingoni negara, Pak. Sidang itu juga dibiayai negara. Nek sampai daftawi gak enak, bahaya saya bajingan. Penjahat mereka. Penjahat.
melawan konstitusi, melawan negara. Matuke didepne dinding, diberondong, ditembak karo wong pleng. Ngeri Pak. Jadi makanya ada orang datang saya, Pak Suhadi, saya ada kasus-kasus ini. Bagaimana Pak Suhadi ini mau sidang putusan? Gampang nek sampean gelem. Piye? Entenono wae adus. Wayahe adus hakime entenono. Pas adus susulan. Susul ning jeding. Kocoke Pak. Kocok. Engko nek wis metu lega pikire. Putusane ben penak. Mergo kan teko pikiran, teko ati nurani ini. Lega pikirane apa enak, gitu ta? Nggih. Ngeri Pak kuwi. Niki keadaan Indonesia ndak kok aku kon sungkan. Lah kok aku kon isen. Aku neng tengah Filipina perang, aku tahu neng kono Pak. Membawa nama Indonesia. Pak tentara ini perang-perang aja delik-delik gini. Aku ora Pak, orang gopopo. Neng setangke sampean roh perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Sing kapal sering disandra. Coba nek disandra jero aku negosiasi neng kono. Iso Pak. Jadi sekali lagi, mbahku kok bapakku Pak tentara mati neng medan perang. Ya ora oleh apa-apa, ora oleh pensiun. Mbahku kok makku kena kerja paksa ning sawah lunto. Roh kabeh wong sak ngepung. Roh kabeh wong sak dadapan. Mbahku, mbah nangku Pak. Artinya aku tidak menuntut apa-apa dan tidak pernah meminta apa-apa pada negeri ini. Bahkan di partai politik zaman PDI susah. Aku ditarik rono, tarik rene. Ngantek dina iki aku ya ora dadi apa-apa. Ya ora pengen dadi apa-apa. Lah nek aku konsumkan apa maneh wedi. Kadoan. Wong keplok. Nek hari ini masih punya takut. Kenapa? Dasarnya adalah kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo sak cepet-cepete. Saiki nek ranek lemeke dawa kaya Allah. Betul. Bunder kaya duit itik. Kasus kepung Pak, tak lapornya tahun biru. Lagi sidang pisan. Dawa kaya Allah, bunder kaya duit itik. Kasus Bandung juga kita laporkan. Kita laporkan. Kenapa saya ngomong kita? Karena yang melaporkan adalah Forum Peduli Masyarakat Bandung. Betul kita? Kita lagi kokon ngaudit inspektorat. Inspektorat aku rugi nang jero. Hati-hati kowe. Nek kowe kong kali kong karo kasus Bandung, ganyang, setuju? Kepung, kepung, pisang, kudu, Bandung. Kita ganyang, nggih. Kita ganyang. Inspektorat di panganan opo? Karena aku tahu kinerjanya inspektorat ora tahu selesai ngurusi kasus. Lah nek enek wong nyolong Pak, nek dilaporne nang inspektorat kon balekno duwite. Mulane pilihane nak nyolong mboten? Nak nyolong. Nak nyolong. Nek gak konangan aman. Nek gak elangan balekno duwite iki ora adil, Pak. Ora adil terhadap bangsa Indonesia. Lurah yo bangsa Indonesia. Pegawai-pegawai yo bangsa Indonesia. Kita semua juga bangsa Indonesia. Nyolong pitik dikepuki sik. Bar dikepuki dilebokne penjara. Nggih mboten? Nggih. Lah iki maling
wis sugih, wis ndek jabatan nyolong. Terima kon balekne, Pak. Penamen. Kuwi hukum nek mung ngatur dhewe cok-cok. Ora bener. Bener omongnya Mas Sukar ini. Mas Sukar bener. Sing saman tugasne ning desa-desa ora bener termasuk camat-camat kae. Camat Patian Rawo. Aku sampai protes ngene Pak ning kejaksaan. Pak jaksa, aku gak terima. Lurahku sama nebone penjara. Lah camat kok ora? Kenapa Pak Suhadi kok ora? Waktu pertemuan yang inspektorat ping pindho karo aku. Wis seruh nek desa ngepungki pencoleng. Tapi rekome jalan terus. Lurahku di penjara kuwi karena rekome camat. Ya camatnya TSM. Pak Aris TSM. Ya camatnya di penjara. BPD ini malah dimintai keterangan media. Media sana itu. Media sana mengatakan begini. Saya aktif mengikuti, saya yang tanda tangan. Dan kepala desa tidak ngapain-ngapain, aman, baik, bagus. Berarti nek kepala desa ini bagus, harusnya BPD-nya ya bagus, gitu. Lah nek kepala desa ini masuk penjara, BPD ini ya masuk. BPD ini masuk penjara, Pak. Apa maneh? BPD ini sudah pernah saya protes ya. Betul. Tahun 2021, Pak protes. BPD ngepung akeh sing mundur. Akhirnya aku ngusul nih ganti satu orang. Ngono ki Nganjuk gak iso mutusi. Leren kirim surat neng Mendagri pengawasan desa. Suratnya ngantek dino iki lho ora balik. Kayak lucu toh. Nah aku ki nyurati gelek Pak neng pusat presiden nak surati jaksa agung. Dibales Pak. Lah iki padha negarane padha pemerintahnya kok ora bales piye kira-kira. Soal BPD Pak kok dipertahankan. Saya heran, ada apa pertanyaan? Karena ini TSM. TSM. Saya yakin kalau camatnya dapat setoran, bupatinya juga oleh setoran Pak. Sistem nyetor terkenal Pak. Dan aku gelek ngomongin ini. Bisa Pak Marhen ngomong, aku wakil bupati. Paribasane timun mungkuk jaga. Mbuh. Lah saiki kocoke timun mungkuke sing digarap. Bener apa bener? Saroku proyek Sanganjo iki kok dikuasai Pak E nomor loro. Nah ini kesepakatannya, integritasnya. Mau jadi bupati iki golek proyek apa RM membangun Kabupaten Nganjuk? Proyek. Membangun Kabupaten Nganjuk, bangunane kon ngekekno gitu. Jadi Nganjuk itu bangun Pak. Masuk lubang cucu cepat dibangun. Sing penting iso ngetok deh. Proyek Pak. Ini masuk sudah lah giring alon-alon masuk korupsi. Jembatan Kedung Dawa ambruk berdiresmek nih. Ayo kira-kira piye jalan aku nek teko Baron Simpang kuwi ngantek kaya tembus rel kuwi meh setengah ulan pisan ditambal. Aku tahu rong lemah sampingnya ini Pak. Karena aku mendino liwat kono. Fakta aku mau minta Pak. Fakta sing tak omong. Ngeri Pak. Dan kebetulan saya ketika duduk sebagai BPK Federasi Buruh Indonesia, saya pernah ketemu Sopyan Wanandi. Anak saya kenal Sopyan Wanandi? Pak polisi anak saya kenal? Boten. Gak kenal Pak, sampai Nganjuk tok.
Karena Pak Sopyan Wanandi ini adalah Ketua Apindo Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Saya mendampingi siapa? Tukang tulisnya Profesor Dr. Mukhtar Pahpahan sebagai aktivis buruh. Bolone plek Gus Dur sing nulis pembubaran DPR Gus Dur ya Pak Profesor Dr. Mukhtar Pahpahan. Kenapa Pak Mukhtar tak sedih tak sedih? Kok wapi kok mau anut Gus Dur? Mergo Pak Mukhtar nek ora manut Gus Dur di blender karo pemerintah Orde Baru. Digawa karo Gus Dur. Digawa mulih neng kebireng karo Gus Dur. Sampai Pak Mukhtar Pahpahan dikei songkok. Saman buka ning YouTube. Mukhtar Pahpahan mesti nggo songkok rada miring. Mergo dhek dudu wong Islam tapi wong Nasrani. Aku dekat dengan Pak Mukhtar, semua orang tahu. Apa pertemuan pada waktu itu dengan Apindo yang saya mau hubungkan soal proyek? Bahwa faktanya setiap orang yang dapat proyek itu Pak diberi keuntungan oleh yang punya proyek atau yang punya hajat adalah 35%. Adan. Jadi wong oleh proyek Kopemda, KPUPR, kuwi wis dipotong 5%, 40% tadi 5%. Intinya pengusaha dapat proyek 5%. Pertanyaannya, kenapa mau? Nek orang mau Pak, orang oleh kerja. Tapi prinsip dalam otaknya pengusaha adalah untung Pak. Jadi sing kerja aspal, yo mangan aspal. Sing kerja semen, yo badok semen. Padha karo bansos. Ki sing bahaya bansos Menteri Sosial. Dinas Sosial kok bahaya. Kalau bukan bahaya karena forum kok bahaya kualat sosote wong ora. Bansos mau korupsi. Apa BPNT tak selidiki. BPNT korupsine nang Nganjuk kuwi setaune nek diitung 132 miliar Pak. Dari 200 dadi 120. Kualat. Untung nek upama dhuwitmu colongane mbok bantone ning forum gedemu. Enek paribasan duwike setan dipangan jin. Sing mangan jin Pak enek forum iki. Mergo jek enek wong sing apik sing ngrasani. Tapi nek setan dipangan demit, dipangan iblis, kabeh wong rusak. Wong bejat gone Kabupaten Nganjuk. Wong apik yo gone Kabupaten Nganjuk. Contoh sapa? Pahlawan Buruh. Kaya bengak wong EPMN. Sadurunge Marsina didadekne pahlawan buruh. Takok Pak Polisi, mboten napa mboten? Sing bengak-bengak sapa? Orang yang kene tok, aku neng SBSI didelegasikne karo Profesor Dr. Mukhtar Pahpahan untuk menjadikan Marsina sebagai pahlawan buruh. Kenapa? Dia tahu aku lahir neng Nganjuk. Jadi nggone wong apik Nganjuk mergo duwe pahlawan buruh. Tapi sing bejat yo sak ambrek. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, aku mulai zaman corona. Ajo nih aline debat corona. Wong corona wi ujung-ujunge ya korupsi. Kabeh program negara iki korupsi, Pak. Saya tentang, termasuk ada sekarang yang mau datang koperasi merah putih, lambangnya gendera sang saka merah putih, tapi kira merampok neng desa-desa menurut saya. Betul. Ayo, sing gak terima ngomong gak merampok. Tanah desa Pak,
Ere disualekne atas nama Koperasi Merah Putih. Memangnya sapa raimu? Raimu nggo jeneng Merah Putih, memangnya sapa raimu? Hukum koperasi, aku ya tahu sekolah koperasi. Gotong royong. Ada anggota, Pak. Lah iki kok moro-moro teko kaya jahe langkung. Koperasi Merah Putih iso ngambil, iso pinjam tanah desa. Aset ki wis didom mulai kok pusat nganti tekan desa termasuk intansi. Makanya ada aset pemerintah Indonesia, ada aset pemerintah provinsi, ada aset pemerintah kabupaten, ada aset TNI, ada aset Polri, ada aset Angkatan Laut. Wis enek dhewe, Pak. Sijilan sijine ora oleh saling ngerampas. Iki tak delok Koperasi Merah Putih areng ngerampas aset desa. Gak bener sapa pun tak tentang. Gak bener. Ora jelas yang dadi pengurus sapa lho Pak desa iki. Tak delok kok terima kader-kaderu. Kader oleh saiki iso ndiru. Kadron niku kader. Kacau Pak negara iki. Odi, Pak. Desa ora diganggu desa cek kurang direwangi antek korupsi lurahe, Pak. Lah kok ki enek Bathara Kala teko arek melok ngerampas aset desa. Mulanya ada salah di desa nentang. Setuju saya. Siapapun datang di situ, kita harus patuh kepada konstitusi. Rakyat yang berkuasa turun menjadi wakilnya yang ngatur-ngatur negara, mendudukkan yudikatif sebagai pemerintahan. Wakil rakyat, aku ke asli rakyate. Dhuwur dhewe pangkate ning Indonesia iki. Lah kok enek moro-moro teko lembaga Merah Putih. Engko kuwatirku merah putih biru, Pak. Blondo nih kok. Ngeri, Pak. Nek delok ning Jakarta, Pak, jane aku sepet. Muyak. Ijazah palsu ora iso ngentos mutusi bertahun-tahun. Gak saking kepluke penegak hukum. Soal yang menang, yang kalah, yang bener palsu atau tidak palsu, ya ndang diberesi. Kue dibayar kok nyambut gawe. Orang melo-melo godek pencitraan kaya petugas politik. Ijazah palsu harusnya sudah selesai. Tapi berlarut-larut. Polowari Mandar, enek bandara. Ngeri, Pak. Jadi sepet delok Jakarta. Saya diundang ke Jakarta untuk aksi ke KPK. Wegah. Wong KPK ini ora jelas. Lelapo. Nah sekarang makanya jujur, sing tak lirik-lirik, sing tak pandang-pandang, mulane Pak Sekjen mung takok, kenapa dimene kok gak nang kejaksaan koyo biasane? Kita di zaman ini tidak boleh ikut kebiasaan, Pak. Utek kayak wong ning dhuwur guys, bosok kabeh. Nek awake dhewe ikut kebiasaan, patuh karo pemerintah modar kabeh wong iki. Bongko kabeh sampe. Kita tidak boleh ikut kebiasaan, kita harus menegakkan hukum. Saiki tak lirik kejagaan. Kasus ngepung tak laporin yang tipikor mendah. Tak demo ngantek puluhan kali mendah. Tak lapor nih kejaksaan belum. Ya bro. Denganannya aku juga forum Bandung ngene lapor neng kejaksaan. Kata ya grundel. Tak omongi. Kita pada ngerti nih. Dua alat bukti. Tangkap, proses. Oke. Kejaksaan oke. Sekarang dilimpahkan ke inspektorat untuk apa? Ngaudit.
Dadi nek diaudit ki wis karuan to, Pak. Jaksa iki nek ngongkon ngene. Kae adol bengkok samene. Kae jerene omong bundes kok ora nek batange. Suarane tok. Mosok BPD wong edian ya didaftarkan nang BPD. Ya. Iki ra bener dhek hitungan pira rugine negara. Dadi nek wis diaudit kuwi, nek kon ngaudit wis jelas salah. Apa kata ahli hukum pidana Mahfud MD? Apabila seseorang melanggar etika, nek polisi, nek propam, nek propos, itu pelanggaran etik. Tapi pelanggaran etik kuwi nek gelem sing laporne adalah merupakan pidana, nggih mboten? Nggih. Perbuatane wis terpenuhi unsure, Pak. Ngoten lho. Dadi nek wong sing wis dikenai langgar etik, mulane aku ngepung gak yakin wis kon balekne gak dibalekne. Ya nang dicemplungne. Betul. Tapi kan begini, Pak ya. Hari ini justru saya menggalang masyarakat ini supaya kuat. Karena zaman ini podo, Pak. Zaman biyen karo saiki podo, Pak. Zaman ini hukum rimba, Pak, masih. Bohong bicara KUHP. Hukum rimba. Sopo sing kuat, sing menang. Mulane nek lapor kudu nglemeki. Apa maneh dilapori. Kudu ngasuri, Pak. Nek lemek tok atos gak ayo, Pak. Kudu kasur sing kudu kandel. Lapor lemek, nek gak lemek ya dibuang kaya kasus ngepung biyen nang tipikor. Saiki dilemeki. Tapi forum apa enek sing di dhuwit? Ora enek. Tapi lemeke forum kandel, bener mana? Ngepung. Salah satu wani. Itu adalah lemek kandel. Pisang. Ya. Kesiapan anggota untuk perang melawan korupsi itu adalah lemek sing kandel. Kudu. Sing asale gritaan turu ngopi. Saiki padha tangi mempersoalna pembangunan yang desane. Bandung. Wis ora iso ruwet. Mergo wis diaudit. Pengenane tak omongi Bandung ruwet. Lah wong pemerintah kok lurah tok. Gaya ruwet ta, Pak? Ruwet. Jadi kita punya lemek yang kandel. Kandel. Kita pertahankan dan serukan dengan desa-desa yang belum masuk forum. Bendamel belum bu forum. Setuju? Desa-desa, Pak. Kondang mlebu forum. Karena nek wis kabeh desa sak Nganjuk mlebu forum, sak desa 25.000, Pak. Bek kono karo kono, Pak. Luar biasa, Pak. Saya minta tolong ya, teman-teman kader kita, forum Nganjuk, forum desa-desa, desa sebelah yang dijai, bentuk forum. Ya. Apakah secara hukum, termasuk secara politik? 2 tahun lagi ada suksesi pemilihan kepala desa. Forum nanti akan kerjasama dengan aparat penegak hukum, dari kejaksaan, dari Kodim, dari Polres, akan membentuk Satgas anti money politik, anti sogok. Karena gagalnya Indonesia bukan karena orang, bukan karena apa, kelompok yang disebut sistem. Sistem apa, Pak? Politik kita biayanya mahal. Lah nek dadi bupati ki pika 100 M luwih. Kira-kira gajine balik apa ora? Ora balik. Korupsine digekno. Sistem lah biaya politik akeh, mau nggak mau ya korupsi. Bohong. Nek bupati gak korupsi. Bohong. Karena biaya politik mungkin nek bupati ini ora, tapi jendikane, jempolane bolak-balik cap jempol. Telunjuke gaene nyeneni wong sing ngritik-ngritik ya aja ngritik.
Adik-adik, bagaimana? Artinya tidak bupati pelakunya seperti hari ini. Pasti terjadi korupsi. Hampir semua proyek yang ada di PUPR tahun ini sapa sing garap aku roh. Sampeyan roh apa ora? Nomor loro. Kurang lebih. Proyek sing garap kono berarti tujuannya jadi bupati entek duwe akeh golek ya coba nyogok kayak sing diomongne Sofyan Manandi. Tukunen 40%. Jadi sekali lagi tidak korupsi dan kita setelah ini yang pertama kita akan tuju aksi karena aku jelas nih nek bupati wis ora iso jawab Pak. Bupati gak iso jawab. Wong bupati ki trimo anu wayang. Wayang jadi dincep ning kono ya mancep. Dileh ning kono mancep. Dadekne Petro dadi. Dadekne Ratu seneng. Langkonan berarti ya. Pelakune ki dalange, Pak. Tetap dalange. Jadi makanya untuk menuju dalang kita kudu teko ning nggone apa Pak? Terope. Nggone wong sing digawe. Nek tentang pembangunan ini sapa? PU. Tentang bantuan sosial. Dinsos. Sos. Tentang kesehatan. BPJS. Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Cek akeh. Kominfo sing diceritane Pak Yanto. Aku wis krungu suwi. Ya wis tak omong-omongi karo kanca-kanca Intelkam aku yang ngobrol. Nek wong sitok ning kono saulan 20 juta. Nek. Pak. Wis tak wanti-wanti Kominfo tapi kanca-kanca wartawan tak takoki. Gae Pak, oke. Karena ternyata media sosial diajak kerjasama. Media-media enggak apa-apa. Kan enggak salah kerjasama. Tapi yang jelas karena itu enggak terungkap. Akhirnya enak sing dikorbani Pak. Karena wis umek upama iwak wis buntek. Mulane enak sing dikorbani apa sing diceritane Pak Yanto. Jek lagi kelonglang. Tapi ngene Pak. Forum kira atau keluyuran. Ora tahu golek kasus. Nek pengen bongkar kuwi Pak. Keluargane sing dikorbani kok ning ngene forum. Kejaksaan dobrak-abrik, nek bener. Kita Pak, rakyat turun. Hukum wis ora tegak, rakyat turun. Nggih. Dengan cara kita wong hukum, cara kita pasti tidak melanggar hukum. Keluargane sing dikorbani kok ning gone awak dhewe. Kanggo bongkar Pak, tapi nek forum mau Pak kon teko. Mergo bantu. Dia saya kaosal ngurusi kisah sampean. Kisah sampean ini jadi dimanipulasi karo bupati Pak. Orang ngantel piye? Sampean yang ngurus kisah iki jagal teko ning dinsos kon. Gak iso Pak. Ngenteni sampean eremu biar. Neng rumah sakit baru sampean digawekne. Tapi nek aku jere koncoku sing ra gelem nyebut aku duwe kanca DPR provinsi. Mongko wong yo dikene. Ya ora DPR, ya ora DPR. Tapi nek aku gawe kes ra dikae tak obrak-abrik. Karena sudah melanggar Undang-Undang Sosial nomor 3 tahun 93 tentang BPJS. BPJS itu BUMN, kerjasamanya adalah gotong royong. Sing loro ngopeni sing loro. Wajib didaftarne kabeh warga negara Indonesia terutama sing ora mampu dibiayai daerah. Tapi tujuannya daerah menghemat. Ora apa-apa nek mbok hemat, mbok gawe bantu sing ra duwe. Tapi nek mbok hemat mbok biadok. Ngebeki wetengmu. Sing seneng diko. Sing susah aku wirawiri gitu. Mulane aku Kis kok akeh Pak. Iki Saidi penduduk Indonesia 1 juta. Harusnya aku ngurusnya bendina paling ora 1000 gitu. Aku paling 5 6. Ya wis ditakoni Pak, takono kabeh.
Padha Pak aku neng Satlantas, neng Samsat. Takon nakoki Pak sing tak bantu. Bayar Pak Suyadi piro? Ngono. Malah Pak. Kebetulan aku oleh rezeki. Mangan ya melok mangan. Ya toh. Numpak mobil gratis. Iya toh. Jenengan takoki Pak kabeh. Sing gawe SIM, sing STNK mati. Mulane nek omong kene kertas entek, negara kok gablek kertas, negara tae apa? Langsung dadi, Pak. STNK. Takok. Kan ada sampai jadi kono. Jadi tenan Pak aku. Tapi aku ngomong apa enake, Pak? Gak bener negara nek nglayani rakyat sing entek kartune, sing entek kertase. Lah wong Jere Mahfud MD nek petambang ki ora dikorupsi, orang per orang anak-anak kita 20 juta barangnya begini. Negara Indonesia paling elek sak dunia sebab apa bayar pajak kok ora duwe. Sama ning Malaysia, wong arep nandur pali nek ra sawah dikai sawah, ora duwe bibit dikai bibit, ora duwe pupuk dikai pupuk, ditambah neh uang tunggu Pak. Kula melok menteri mriko. Gak kena beli duit ayo bareng aku. Ora usah ado-ado budal Malaysia nek kok tarakan 250. Numpak speed, boom, Tawau, Malaysia Timur. Provinsinya negeri Sabah di Kota Kinabalu. Pal Pak aku mulai Tawau ngantek kono. Sing dicekel-cekel pendatang alami ya aku sing nyelametne. Ngantek karo bosku. Kabeh kok sepupumu Mas. Aku ngomong sepupuku tolong. Bosku ya enak nang imigrasi. Ya enak nang polis, ya enak nang pilpos lah. Pilpos polisi ning dogo pinggir hutan lho Pak. Wong yang kerja-kerja sawit iki. Wong pas ketok aku. Mas. Sepupuku. Tak jam mulai. Aku nebas kebune bosku. Bareng ngono tak terning nganti tekan Tarakan. Wong ning luar negeri iso bantu wong. Apa mana neng kampung halaman dewe? Ya pasti iso Pak. Neng luar negeri, neng penjara lho Pak. Aku iso bantu wong. Saiki koncoku Pak. Aku duwe donatur Pak. Paling akeh 45 M. Itu biyen konco neng penjara. Dhek kasusnya ilegal fogging. Bojone Yesi Gusman sing neng Jerman. Itu teman saya. Pak Syadi nek arep dadi bupati tak bantu. Aku ora pengen dadi bupati. Bantu nang wong ora duwe ae. Wah, danane gak enak sing nganggo ngono, itu repot Pak. Ya. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini adalah hari anti korupsi internasional. Biasanya kita aksi ke penegak hukum khususnya kejaksaan. Pertanyaannya Pak Yanto, kenapa kok gak ning kejaksaan? Karena kejaksaan sudah kooperatif, bagian nangkap, bagian nyekel, bagian nahan, bagian proses. Saiki gon-gone korupsi ya sing kita obyek-obyek, setuju? Lepung, lepung, pisang, Bandung, kudu, jangan tidur saja. Jadi saiki tempatnya korupsi di obyek-obyek. Upama golek wadah ubek sik. Dadi penegak hukum enak kok karek. Blek. 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 Wis mendem ya, Pak. Iki teorine wong desa oke ta? Kita pakai teorine wong desa. Ubek. Nganjuk ki diubek sing gone wong korupsi kita ubek. Kok kejaksaan karek cek 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 cek. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata wabillahi taufik wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Pak Suyadi dan teman-teman dari masyarakat peduli masyarakat Nganjuk, yang saya hormati Pak Kasat beserta seluruh jajaran keamanan, yang saya hormati Pak Kasat Pol PP serta seluruh jajaran, teman-teman media yang saya hormati serta Bapak Ibu, seluruh yang ada di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Terima kasih dalam kesempatan ini teman-teman dari aktivis masyarakat peduli masyarakat Nganjuk sudah menyampaikan pendapatnya, sudah menyampaikan orasinya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari berbagai perbaikan di pemerintah daerah maupun di institusi penyelenggara negara, sehingga dengan demikian nanti akan ada hal-hal yang barangkali kita jadikan sebagai perbaikan di seluruh lini di dalam rangka untuk menerima Bapak Ibu sekalian. Monggo kami berikan kesempatan kepada Pak Suyati dan teman-teman semua untuk bisa menyampaikan hal-hal yang barangkali bisa disampaikan di kesempatan hari ini. Monggo Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang saya hormati, yang mewakili Pak Bupati ini Pak Samsulida, Inspektorat, terus Pak Napan, teman lama dari Dinsos, dan rekan-rekan staf lainnya. Yang saya hormati Bapak-bapak petugas keamanan, baik dari Polres maupun dari Kodim, dari Polsek, dari Koramil, dan saudara-saudara Satpol PP. Yang saya hormati rekan-rekan media massa LSM yang hadir pada acara ini. Yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan yang bergabung dalam forum peduli masyarakat Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa saya mau menyampaikan agak detail sedikit. Tadi memang mungkin secara umum aja, ya, secara umum saja yang terkait dengan peringatan hari ini, Hari Korupsi Internasional. Mungkin saya sebelum jelang hari anti korupsi ini mulai sejak bulan Oktober saya sudah keliling ke dinas-dinas. Dan rata-rata di dinas-dinas itu sambat, ganti duit, ganti anggaran, termasuk dipangkas oleh dari kementerian. Artinya secara nasional dipangkas. Dan memang informasi di media sosial maupun di TV itu disampaikan memang ada pemangkasan anggaran, yang salah satu di antaranya kemarin kan untuk makan bergizi gratis yang sempat saya demo di DPRD. Saya soroti karena apa, harus dipangkas terus dialihkan ke sini. Sambat Pak, UAB dinas-dinas itu sambat dipangkas. Salah satu yang saya kunjungi pertama adalah BPN. Kenapa pada saat itu BPN itu ada pengajuan masyarakat Bandung, Amis Pak, ini purnawirawan. Jadi ada pengajuan tentang PTSL. Nah, setelah di desa saya tanya itu katanya desa nggak respon Pak, mau ketemu warga nggak ditemui. Akhirnya saya ke BPN. Apakah desa Bandung ini memang sudah mendaftarkan program? Ternyata tidak Pak. Malah saya diberi surat dari kepala desa yang menyatakan menunda program PTSL. Lucu buatan. Ya sebenarnya lucu. Karena dia tidak berhak kok melok nunda ya. Kan lucu toh, dia kan tidak berhak PTSL. PTSL itu yang berhak adalah orang-orang yang punya tanah belum bersertifikat, karena itu pada salah satu persyaratan. Lalu lurah duwe malah ini sertifikat ngomong akeh sing dadi. Lah kok mengajukan surat penundaan, ngeri teman. Lah alasannya lagi dalam penundaan lucu.
Bandung tidak kondusif. Dua, masalah administrasi ini rong beres lho, nek rong beres administrasi ya dhek sing ora beres gitu. Nah, ora kondusif wong aman. Saya kesana yo aman, sing pondok pesantren malah akeh ning kono. Aman, adem ayem, pengajian hari-hari. Itu salah satu. Jadi pemangkasan di BPN. Akhirnya berkembang BPN. Ternyata memang benar di BPN itu dari kuota yang jumlahnya 30.000 itu ada dipenuhi 30%. Ya saya rasa dengar semua ini, kalau nggak dengar bohong aja. Ternyata hanya 10% yang dipenuhi untuk Nganjuk. Jadi dari 30.000 itu kurang lebih di atas 10.000 sedikit lah. Itu berapa ya, 10.000, berapa. Itu yang terpenuhi. Yang jadi persoalan, yang 20.000 itu gimana? Wes bayar. Mongko bayare melebihi ketentuan. Ketentuannya apa? Nah ini salah satu yang sebenarnya kalau ada bupati, saya minta agar dicabut Pergub 2016 itu. Tentang apa? Salah satu yang tentang PTSL. Bahwa salah satu Pergub di Indonesia yang membuka peluang korupsi adalah Pergub Kabupaten Nganjuk. Apa bunyinya? Membolehkan biaya lebih dari 150, buka peluang korupsi toh Pak. Akhirnya yang Nganjuk bervariasi, enek sing 1 juta, enek sing 500, enek sing 450. Lucune ngepong Pak, ngepong sing dianakne desa 450, sing dianakne forum 200. Jadi sing bener desa apa forum sing anakne? Pertanyaannya, sing bener forum Pak. Karena forum apa? Kelompok masyarakat. Desa gak ada kewenangan untuk ajukan PTSL. Apa sih yang ada diajukan di desa PTSL? Gak enak Pak. Desa merekomendasi. Ya masyarakat, kelompok masyarakat, ya forum ya kelompok masyarakat. Nah akhirnya jadi Pak 150. Malah 150 Pak aku sebagai ketua forum duit aku ora Pak Nidi. Mergo apa? Duit kuwi kanggo tuku rokok, kanggo tuku teh, kanggo tuku apa? Mergo kok negara wis ora bayar. Malah perintah negara, menteri memerintahkan kepada bupati dan wali kota untuk membiayai pra PTSL. Jane wali kota bupati sing kon biayai. Duduk masyarakat. Mulane Malang gratis, Surabaya kota gratis, Batam sing taruh. Jombang sesuai 150. Ya itu kalau ada bupati salah satu itu yang saya minta agar dicabut sejak waktu PJ. Saya dipanggil PJ seminggu tadi. Saya usulkan salah satu cabut tentang itu. Nah, yang kedua terkait pajak pendapatan. Dulu saya sebut 3 kesalahan pasangan Novi Marhid. Satu adalah menaikkan pajak pendapatan daerah yang sangat tinggi dibanding kabupaten kota Kiwo Tengah. Ternyata kemarin anak sing oleh pajak undian 20% di Pak Mujid. 20% Pak. Aku ngamuk karena apa? Oleh hadiah, ada hadiah lomba Pak. Lomba wong bayar pajak pira Pak? Ki wong duwe iso dina iki butuh duit kangge tandur. Kongkon bayar pajak oleh sepeda pajaknya 733. Wes ora usah bayar wis bana. Ben dipek dhewe. Tapi nelpon Pak kon cukup. Mboro awak dhewe demo mbok piye kon cukup jere ditanggung pajak. Pak Muji hati-hati. Pajak itu tinggi Pak. Pati bereaksi wis lambat. Pati bereaksi lambat, harusnya sing reaksi sing Nganjuk Pak. Itu yang harusnya dicabut pertama. Yang kedua, dulu SKTM dicabut. Forum sing repot wirawiri rumah sakit kok panapan oleh bantuan 30% tok. Sing 70 kok nanggung. Lah wong loro wis loro, banyak begawe duit ra gablek Pak. Bingung, jadi wis tak akali Pak. Pokoknya sing penjamin wis tak tanda tangani, tak kei nomor teleponku. Pokoknya nek nagih tak jak gelut. Lah kan wong loro Pak. Karena apa? Nek aku ngajak gelut membela konstitusi. Pembukaan UD 45 jelas fakir miskin jopo dibayar oleh negara, dibiayai negara. Ajak gelut nek.
berjuang akhirnya ada perubahan sedikit menjadi yang sekarang dijamin PBI itu Pak ya, KIS. Tapi KIS ini ada kendala Pak. Aku ya sedih Pak. Nek aku ngurus KIS lancar Pak. Tapi wong bendino nang ngarepe kantor dinas sosial Pak ning LPP Pak. Mulai Pak ndung anake mulai dia tak rungokne Pak. Kongkon pengantar se nang puskesmas tempat nang bidan. Artinya baru dibayar nek wis lara nang rumah sakit. Omonge camat Prambon. Engko nek kabeh digekne iki sing lara ora kebagian. Jungge ta Pak camat Prambonnya Bu Mariani permasalahan. Sing tapi wis ganti ya camat yang baru. Jadi artinya gak bener Pak. KIS harusnya semua dilayani. Karena apa? Ada undang-undangnya Pak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 93 tentang jaminan sosial. BPJS ini adalah program yang motonya gotong royong Pak. Sing ra loro bayari sing loro. Lah iki ada diakal-akali karo Kabupaten Nganjuk Pak. Karepe nek bayar mulai awal kan rugi to Pak nek ora loro. Karepe ngono. Tapi ki bliduk BPJS pelanggaran Pak. Mulane nek aku ora digawene ya tak ributi Pak. Nah, perlu tak pidana nih karena ada pelanggaran. Tapi kita dilayani sampai hari ini. Tapi tak delok si wah kayak Pak Wong balik. Harapan saya ya dilayani kabeh kaya forum yo warga Nganjuk, wong-wong yo warga Nganjuk. Aja forum tok sing dilayani, gak setuju aku. Akhirnya kok ya ning forum, gitu. Akhirnya mau ning forum ngomongin gak iso. Itu terkait BPJS KIS itu ya, itu perjuangan kita tentang itu. Nah tadi tentang pajak 3 hal itu penting. Dan ketika hal itu tidak dihentikan, ini akan menjadi peluang sebagai korupsi Pak. Oleh karena itu, sudah saya canangkan ini. Kalau saya tidak dapat catatan data tentang anggaran alokasi, saya juga punya data Pak, sekarang bisa dibuka Pak ya. Jadi data-data di dinas-dinas ini saya tahu. Di dinas sosial termasuk sendok-sendok itu ada hitungannya. Di PUPR sak budget Pak Kabin. Kominfo selama aku tahu. Terus tadi bilang Pak Yanto yang dikorbankan ada dan sebagainya. Artinya apa kata Mas Aris lagi? Kalau sampai ini nanti dalam seminggu ke depan kita belum mendapat jawaban kepastian anggaran, apakah anggaran itu sudah dilaksanakan atau belum? Kalau dilaksanakan supaya tahu tempatnya atau naik di song kayak prasasti, gitu, kayak wes garap dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kualitasnya. Kalau tidak dapat, maka pertama kita akan melakukan aksi unjuk rasa di dinas PUPR. Kedua adalah dinas sosial. Ketiga, dinas kesehatan. Pokoknya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jembatan roboh Gedung Dowo itu adalah salah satu catatan. Gak mungkin gak karena korupsi yang berubah. Mesti kurang semene apa kata Sofian Wanandi. Kurang macam-macam. Jadi ini mungkin Pak Samsul yang saya bisa sampaikan. Sebenarnya saya pengen ada Pak Bupati, karena Pak Bupati biar janji karo aku saiki cuma wakil, gak bisa berbuat apa-apa. Nah sekarang dia kan sudah jadi bupati. Ayo saya kira ngomong apa. Nah harapan saya mencabut tentang Perpu 3 hal tadi. Ya KIS bisa dilayani, terpajak, dievaluasi. Mungkin kan bisa saja Pak ya. Biar pendidik aku Pak, biar yang PDI dididik Pak, nggak tahu Pak Mariani dididik orang ya. Pak Kadit bareng dididik orang, Bapak ini dididik bareng aku Pak. Pendidikannya begini Pak, untuk menciptakan keadilan sosial itu adalah mengurangi beban orang miskin Pak. Orang duit ini bebannya dikurangi KB, termasuk dibebaskan pendidikan, dibebaskan macam-macam. Tapi beban itu diberikan kepada orang yang mempunyai kelebihan mampu. Sing saiki Indonesia 5% menguasai aset sak paruh aset Indonesia.
95% separuh wong akeh. Harusnya dibebankan yang 5% ini supaya tercapai keadilan sosial. Ya maksud saya sing wong cilik iki ndak bebas nih kabeh lah. Kesehatan, pendidikan. Nah, pendidikan ini Pak jadi program AS dino Pak saya. Malah saya kemarin usulan saya bubarkan komite sekolah itu. Komite sekolah malah jadi provokator meres nang sekolah-sekolah itu. Di macam-macam kau nek niki gantine uang gedung, uang iki, uang itu. Ya, dinas pendidikan. Kalau kacapnya sudah ketemu saya di Probolinggo, malah orang Probolinggo kacapnya. Karena kalau kacap pendidikan SLTA itu tidak berwenang kabupaten, kewenangan provinsi. Sini sampai SMP. Nah, jadi sekali lagi Pak Samsul Huda, mohon ini disampaikan kepada Bupati, ya 3 hal ini ya harus dicabut lah, yang pokoknya terkait dengan 3 hal tentang kesehatan, tentang pendidikan, terus dinas sosial itu mengadakan pendataan ulang Pak, sesuai aturannya toh Pak Napa. Aturannya kan pendataan itu dilakukan setiap bulan Pak di desa. Mungkin saja ada perubahan dari orang kaya yang miskin tadi sudah menjadi kaya karena dibantu terus atau karena dapat nomor. Tapi kan banyak yang miskin belum dapat ini dibantu. Lah saiki sing oleh kuwi-kuwi Pak, kamu. Kuwi-kuwi. Nah ini buat pendataan ulang. Ya pendataan libatkanlah kita, gratis kok. Saya pasti ngantar. Gratis saya. Jadi ini sudah menjadi usulan Pak, rame Pak, setiap hari jadi pembicaraan itu soal aku gak oleh. Ya saya usulkan aja Pak. Tapi selalu alasannya menteri ya. Tapi bagaimana kalau di sini tidak didaftar? Jadi dinas sosial ini betul-betul sudah menjadi keluhan panjang soal bagian apa mana saiki bantuannya wakai Pak ya. Nek beras, nek iku. Wong duwe kakeke, mulane enak nek bagi duit bantuan luar negeri, Pak. Nek sing duit dicolong, dikorupsi. Jadi ini aduh Pak, mesakne Pak. Ya betul didum kabeh gitu. Jadi tolong ini nanti dinas sosial harus melakukan pendataan ulang, dan saya kalau tidak dapat konfirmasi nanti seminggu ke depan 10 hari kerja itu kita sudah aksi. Pertama memang PUPR karena wis enek tengere jembatan Gedung Dowo karo data wong sing oleh proyek aku sendiri. Ini nanti yang akan saya tunggu. Yang kedua adalah dinas sosial agar mendatangkan pendataan ulang rumah sakit Pak, pelayanannya bayu gak genah. Kertosono itu Pak dipimpin wong gak waras. Dokter Aryono itu siapa yang tahu? Wong di kelainan. Di demo seneng ya Dek. Mulanya aku males demo. Di demo seneng Dek gak pengen jadi direktur utama Pak. Kalau dia ahli penyakit dalam saya akui. Tapi nek mimpin gak iso Pak. Lah wong rumah sakit ke orang datang itu sing ditakoki ki sapa omong. Ayo, sampai nek teko ngene dukun sapa sing takoki? Lara apa Pak wis? Iya kan? Gak kok sampean gokis kok ngopo? Masih nek dokter yo ngono. Lorone tapi rumah sakit Kertosono sing ditakoki kuwi wong gawe kis apa omong. Dan rata-rata dijebak ning umum. Wes pokok aku wis ngono modalnya gelut. Parani. Sekise tak urus nih 3 kali 24 jam perjanjian ya. Jadi tak golek iki wis. Wong itu tak omongi mules-mules waktu rumah sakit. Soalnya yang cepat. Jadi itu ya, dinas kesehatan ini karena rumah sakit itu ruwet ini pelayanan. Ini kudu dinasnya yang kerja. Aja rumah sakitnya yang diharapkan. Ya, kira-kira itu Pak Samsul Huda 3 hal ya, mengenai itu, mengenai kesehatan, masalah sosial, dan masalah pembangunan di Kabupaten Nganjuk ini. Ya harapan kita ya sing bener nah. Jadi aja akeh sing dijukuk karo sing dibangun. Kurang lebihnya mohon maaf
Akhirul kata wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lainnya kalau mau usul monggo. Terima kasih Pak Yati. Izin Pak Samsul, Inspektorat, sebenarnya ini mohon maaf, rapat begini harus ada notulen ini Pak, dicatat. Sehebat otak kita ini Pak ya, kalau nggak dicatat lali. Dicatat Pak, ada notulen, ya, ada notulen belakang. Siap. Ya, jadi gini Pak, biar kami ini menghargai Pak, institusi pemerintah itu, rakyat masyarakat itu menghargai full. Apa buktinya? Bayar pajak lancar, patuh dan taat kepada aturan-aturan yang diterapkan. Kalau kita jalan suruh sebelah kanan, kita jalan kanan. Maka hari ini juga pemerintah ini juga harus sungguh menghargai masyarakat rakyat yang datang di sini. Catat Pak, nanti eksekusi, datangi fakta yang ada, wujudkan kebenaran yang ada. Maka kalau ingin membentuk pemerintahan yang bersih, adalah yang pertama adalah transparansi. Ya, Pak Samsul, transparansi. Inspektorat ini adalah kata-kata warisan penjajah Pak. Kudune ora usah jenenge di inspektorat, yuk badan pemeriksa keuangan daerah, itu saja. Karena apa? Manusianya namanya inspektur. Kalau di tentara polisi satu upacara jenisnya inspektur upacara itu. Jadi hanya jabatan apa ya Pak ya? Mengenai inspektur itu sebetulnya kan Pak, wis jabatan bukan karir Pak, wis jabatan mati, nang kono jabatan wong budrek. Gitu. Itu nek saya lihat itu jabatannya wong budrek. Orang lain apa-apa kalau gak boleh amplopan saat memeriksa. Saya Bu Mariani dari Bandung, ingin menyampaikan dan mohon kepada Bapak Inspektorat yang sudah laporan kami tentang dugaan korupsi tentang pemerintah Desa Bandung. Yang kemarin saya hari Jumat menerima surat bahwa laporan kami sudah dilimpahkan ke Inspektorat, mohon segera ditindaklanjuti. Itu saja yang bisa saya sampaikan, karena sudah banyak bukti-bukti yang kita lampirkan, yang kita sampaikan ke kejaksaan kemarin. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Seperti disampaikan Bapak-Bapak semua bahwa posisi saya nanti akan mencatat hal-hal yang barangkali harus segera disampaikan kepada pimpinan terkait dengan kebijakan yang disampaikan tadi. Beberapa catatan yang mungkin perlu saya tanggapi sedikit terkait dengan yang disampaikan Pak Suyadi tadi, bahwa memang benar terkait dengan pengurangan dana transfer ini di Kabupaten Nganjuk. Pasca efisiensi ini masih dikurangi lagi 275 miliar, sehingga OPD harus menyesuaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan PTSL, ini juga benar bahwa BPN dengan efisiensi dan pengurangan juga terdampak, sehingga kuota yang 30.000, barangkali kalau tadi Pak Suyati sudah memperoleh datanya 10%, berarti sekitar 10.000 ini baru dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk. Nah, sisanya 20.000 ini sudah diajukan melalui Pak Bupati
untuk bisa ditindaklanjuti. Jika nanti ini berhasil, kuotanya kembali kepada semula, nanti kebijakan terkait dengan apakah nanti ada penetapan desanya, ini nanti akan kita ikuti perkembangannya. Kemudian yang ketiga, bahwa pimpinan ini saya kira tahun ini sebagaimana sudah ditetapkan bahwa tidak ada kenaikan pajak terkait dengan NJOP-nya di semua desa, sehingga pada tahun 2025 ini sektor yang lain untuk ditingkatkan untuk mendapatkan PAD, sedangkan dari NJOP atau PBB ini masih tetap seperti pada tahun 2024, jadi tidak ada kenaikan. Iya, nah, nanti misalkan ada revisi lagi, nanti mungkin bisa kita sampaikan kepada pimpinan. Kemudian KIS, bahwa di Kabupaten Nganjuk ini sudah sejak tahun kemarin ini sudah membayar UHC, artinya bahwa semua masyarakat Kabupaten Nganjuk ini sudah terlindungi BPJS Kesehatan. Jadi sudah tidak ada alasan bahwa setiap masyarakat yang mengalami sakit ini tidak dilayani oleh rumah sakit. Jadi ini kebijakan terkait dengan UHC ini sudah kita sampaikan 2 tahun ini. Kemudian untuk dinas sosial, saya kira tetap kita akan mengikuti bahwa penyesuaian data BIS untuk desil 1 sampai dengan 6 ini terus kita ikuti perkembangannya, dan setiap 3 bulan nanti koreksi mantan Kadinsos barangkali kalau saya salah, itu dilakukan validasi. Jika ada yang tidak tepat, silahkan langsung kepada dinas sosial untuk kita lakukan perubahan. Hanya memang sekali lagi ranah keputusan penetapan dari sasaran ini sekali lagi kewenangan dari Kementerian Sosial. Jadi Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan. Kita akan usulkan perubahan yang tidak tepat. Saya sangat sepakat untuk bisa dilakukan perubahan. Ini pasti ini. Jadi seperti itu. Kemudian untuk Rumah Sakit Kertosono kemarin sudah langsung dilakukan rapat secara menyeluruh terkait dengan BPJS Kesehatan. Jadi dengan UHC, maka BPJS Kesehatan tidak ada alasan untuk menolak pasien. Dan rumah sakit saya kira sepanjang dia bisa melayani tindakan-tindakan yang memang tersedia di dalam rumah sakit itu wajib dilakukan, tidak boleh menolak itu. Kecuali jika tidak memenuhi standar, misalkan dokternya tidak tersedia, alatnya tidak tersedia, maka harus dilakukan rujukan di dalam rangka untuk menjaga pasien safety-nya, menjaga keselamatan dari pasien itu. Maka seperti yang disampaikan Pak Suyadi, ini sudah dilakukan 2 tahun. Jadi tidak ada masyarakat Kabupaten Nganjuk yang sakit ditolak karena karena alasan tidak ada biaya. Ini sudah UHC di Kabupaten Nganjuk ini. Kemudian untuk yang perwakilan dari Desa Pisang, saya kira transparansi pengelolaan anggaran ini memang sudah
menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, makanya Pak Suyadi sudah mendapatkan semua data terkait dengan anggaran di OPD. Ini memang sudah keniscayaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka desa juga harus demikian. Nah, termasuk desa Pisang ya. Kemudian bansos di desa Pisang, sekali lagi seperti yang disampaikan tadi bahwa ada sasaran yang seharusnya menerima karena lantai rumahnya ini masih dari tanah, maka ini masuk di dalam keluarga prasejahtera dan dia wajib untuk bisa mendapatkan itu. Maka bisa disampaikan kepada dinas sosial, masuk ke dalam database yang insya Allah nanti apa yang menjadi hak mereka secara ketentuan di Kementerian Sosial ini bisa didapatkan. Kemudian untuk usia perangkat desa, bahwa sesuai dengan Undang-Undang 6 2014 yang dirubah dengan Undang-Undang 3 2024, maka usia perangkat desa tegas 60 tahun. Ya. Jadi dia tidak boleh menerima siltap, dia tidak boleh menerima sumber anggaran yang dari APBN. Ini sudah pasti ini, karena memang ketentuan peraturannya seperti itu. Kemudian mengenai data terkait dengan Joko Tirto, silahkan nanti jika ada datanya akan bisa kita lakukan. Jika aspeknya administrasi, nanti bisa kita dahului dengan pemeriksaan khusus. Tetapi jika sudah langsung ada aspek pidananya, silahkan dilaporkan di APH. Ini memang ranahnya sudah dibedakan ya. Kemudian untuk ADMP ini saya kira memang ini sudah kebijakan pemerintah pusat. Hanya memang sekali lagi kami dari aspek pengawasan tetap mengikuti sesuai peraturan, termasuk keberadaan di Desa Pisang itu memang sudah ada standar yang diberikan. Biasanya yang sekarang ini yang melakukan supporting ini dari Koramil ya. Sehingga apakah lokasi dari masing-masing desa ini memenuhi syarat apa tidak, itu sudah ditetapkan di dalam persyaratan untuk pendirian KDMP. Nah, mungkin ya, saya belum tahu kondisinya kenapa di Desa Pisang tidak sama dengan yang disampaikan tadi. Mungkin yang disampaikan tadi yang strategis tidak memenuhi syarat 1000 kalau nggak salah, 1000 meter persegi minimal ya. Nah, nanti kalau itu diteruskan, barangkali bisa jadi itu berarti tidak sesuai aturan. Kalau tidak sesuai aturan, nanti kalau ada hal apa-apa berarti menyalahi aturan, bisa didemo lagi oleh yang lainnya. Nanti barangkali dikonfirmasi, mungkin kami akan coba konfirmasi ke termasuk di dinas koperasi, apakah itu memang yang strategis tidak memenuhi syarat luasan atau bagaimana. Kemudian terkait dengan di UPT Dinas Pendidikan Provinsi, tadi sudah disampaikan Pak Suyadi, kemudian dari Pisang, dari teman-teman yang lain, masih ada kebijakan terkait dengan pembayaran SPP. Nah, ini nanti akan kami koordinasikan, karena sekali lagi sebagaimana disampaikan Pak Suyadi bahwa kewenangan untuk sekolah menengah atas ini berada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian terkait dengan Pak Yanto, saya kira nanti akan kami sampaikan, atau mungkin langsung Pak Yanto, saya kira komunikasinya sudah lancar dengan pimpinan, bisa menyampaikan hal-hal yang barangkali tadi
pimpinan bisa menemui secara langsung kepada teman-teman semua. Kemudian di Bu Mariani, ini kami baru menerima secara resmi suratnya dan nanti pasti akan kita tindak lanjuti di dalam rangka untuk melakukan pengaduan di Desa Bandung, Kecamatan Prambon. Saya kira itu Bapak Ibu beberapa hal yang kami sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Intinya sholatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal bantuan sosial ini yang disampaikan Mas Aris. Pertama tentang bantuan sosial. Yang saya maksud bantuan sosial itu begini Pak ya. Memang soal validasi per 3 bulan itu memang kewenangan dinas sosial ya, verifikasi dan validasi. Terus kemudian disampaikan ke menteri. Tapi kalau ini belum dilalui kan nggak bisa toh Pak. Pertama dijadikan DTKS. Melalui siapa? Operator desa. Tetap di desa kuncinya. Nah saat ini seperti yang diajukan Mas Aris, operator desa ini orang data Pak. Nggak data. Dan yang dia tahu operator desa itu orang situ, masa nggak tahu? Iya berat. Yang sudah dapat, yang kira-kira layak atau tidak layak. Jadi, nah yang salah ini di dinas sosial mungkin ya dari pusat. Ada pendamping ini semua beres nih, pendamping koordinator nih di tingkat kabupaten. Ini yang bermain Pak. Senang itu bekerja sama dengan kepala desa secara politik. Pendamping desa ini. Pendamping desa itu kan perannya justru ketika ada orang yang sudah dapat, ada masalah dia dampingi. Tapi ini tidak. Pendamping desa ini justru yang menentukan. Nah, pendamping desa ini secara politik karena yang membentuk itu adalah kepala desa, pemerintah desa, maka secara otomatis pro desa. Kalau dianggap masyarakat ini tidak pro desa, ya nanti daftar. Nah ini loh yang maksud saya kita buat daftar ulang. Daftar ulang melibatkan tokoh masyarakat setempat. Kalau ada forum turun di desanya. Mendaftarkan kooperator kami sudah menyerukan ini sama Mas Yudi sebagai sekretaris saya di forum desa Kepung agar mendaftar orang dan yang didaftar menjadi dapat sudah 3 bulan yang lalu sudah berjalan Pak. Asal kalau sudah didaftarkan desa secara otomatis dapat dari menteri. Karena apa? Kewenangannya ada di Densos, validasi, verifikasi. Nek wis dinasatian clear menteri gak roh apa metu. Contohnya apa? Waktu bantuan pangan yang politis beras 10 kilo yang kita demo, wong mati akan yang didaftar kan daftar dari sini Pak. Kono kan gak roh. Nah artinya kalau belum validasi atau verifikasi, piye soleh. Jadi sekali lagi harus kembali ke desa. Ke desa didaftar ulang orang-orang ini rancu Pak, wis bertahun-tahun ini gak selesai-selesai. Aku juga mengajukan beberapa tekan gini gak beres sampai Pak Tris pensiun, kabinnya Pak Napan wis pensiun, gung beres sampai hari ini. Berapa tahun? Itu tentang bantuan sosial itu harus daftar lagi ke desa. Jadi pengertiannya karena tidak didaftar dia tidak dapat. Bukan soal ini itu, asal didaftar, dicek dinsos langsung Pak dikirim ke Jakarta ke menteri karena dinsos mau duduk duit gue, iya tak kirim Romo. Tapi operator yang lucunya lagi Pak ya, ini saya temui aku wong lapangan. Ketika ada orang datang ke operator, diseneni, sampai nih mau masuk di TKS gak iso kono lagi, kayak lucu tuh Pak. Seharusnya kalau ada orang datang dicek KTP-nya, kalau belum masuk ditawari penjenengan purun kalau masuknya di TKS kan ngoten. Iki ora diseneni gak lucu tuh. Wong dhek petugas yang daftar ya Pak. Diseneni. Wong teko diseneni. Harusnya kan nek urung terdaftar didaftarkan gelem ora. Mergo nek rumangsa sugih, rumangsa duwe ya mau. Tapi ra duwe mesti yo gelem didaftar. Ini operator Pak yang dididik ini desa Pak. PMD ini harusnya. Operator ini tidak berjalan Pak peranannya. Operator lagi-lagi nyogok jadi operator rata-rata staf desa itu. Sampai kejadian Bandung ya. Yang lucu Bandung ini Pak, yang ini yang jadi ukuran pertama mengajukan laporan Bandung ini. Itu saudara Dodi ini dulu adalah didaftarkan oleh desa menjadi perangkat desa.
Nah, karena soal perangkat desa ini memang keputusannya tetap dari pemerintah daerah karena terkait siltapnya, kan ngerti Pak? Karena yang pemerintah daerah tidak disetujui ini Dodi ini. Tapi Dodi ini kadung nyogok. Dodi ini dikai bengkok, koyok seolah-olah jadi apa? Jogote bayi. Jadi bengkok itu sing ngedol Dodi pada karo garapane Dodi. Nah, kalau dia setap kan harus putusan desa. Putusannya desa. Bayarannya setap enggak bengkok. Ini bengkok Pak bayaran. Di bengkok di Lerang Dodi ini salah satu ya. Ini contoh di Bandung. Jadi sekali lagi setap-setap itu nyogok. Sehingga kalau tidak ada operator juga iso. Sama juga Pak perangkat desa yang baru ngaku mewakili pemerintah Kabupaten Nganjuk sidak di Umer. Saya mewakili pemerintah Nganjuk Pak ini. Resmi wakil pemerintah Nganjuk yang ngomong. Aku roh permainan itu dan terbukti kasus apa? Perayungan. Gimana? Perayungan nomor loro didadekne kami tuwa. Itu karo ngepung karo babatan. Ngepung nomor loro sing didadekne. Padha karo tapi dadi ketok saiki nomor 1 dihapus. Lah perayungan nomor loro dadi kami tuwa digugat PTUM kalah saiki. Sing dadi nomor 1 dadi masalah Pak. Sing nomor loro wis kadung dicintai rakyat, wong apik. Rakyatnya gak terima, jalan pemerintahan kan pasti pincang Pak. Karena yang baru ini tidak didukung. Perayungan Pak. Jadi karena kabeh ini nyogok gak bener, oleh karena itu ini harus ditata sing bener. Termasuk staf desa ini yang mengakibatkan orang tidak punya oleh ini penting ini. Operator desa harus dididik, dipanggil kabeh nang kabupaten. Agar mendaftar masyarakatnya. Itu kewajiban dia untuk masukkan DTKS nanti divalidasi atau tidak oleh Dinsos. Kan ngoten nggih. Jadi kalau DE iki sing berwenang ya Mas. DE gak wenang-wenangin data toan sebenarnya. Itu terkait Dinsos. Dan terkait Rumah Sakit Kertosono Pak gini nggih. Saya ini setiap hari ya tanya Mas Aris wong Pisang wong di bahkan wong Bandung ya baru-baru sakit. Ini kan harusnya gini Pak ya, kalau soal benang BPJS itu memang saya tahu ya ada pilah-pilah penyakit-penyakit yang dibatasi tidak bisa dirawat dan sebagainya. Tapi secara umum, wong loro ki ra roh jawane Pak. Ini urusan pemerintah dengan BPJS satu itu. Terus kemudian di rumah sakit ini kalau dokter, perawat harusnya bahasanya ketika ada pasien datang loro opo, sakit opo. Tapi yang terjadi di sana umum atau kis. Orang ini ngapur sama saya Pak. Terus saya sudah Nganjuk, ngono lho. Umum apa kis. Terus saya juga sudah Pak mendapat penjelasan yang diantaranya tugas dokter itu salah bener. Karena dokter kok manut ID, manut organisasi. Kalau dia dokter swasta monggo. Tapi kalau dokter pemerintah sumpah sebagai abdi negara. Dia betul. Jam kerjanya ya mulai jam 8 sampai sama seperti di TNI, sama di Polri, sama di guru. Lah iki akeh wong sing mati Pak gara-gara apa? Gara-gara antri apa ya jenenge? Kontrol. Harapane wong kok desa budal kok ngelengki isu-isu Pak. Daerah Lempong Lor di peteng budal jam 4 isuk. Ini rumah sakit sarapan wis ra sarapan lorone lambung. Begitu sampai anggitnya antri dhisik. Karena nunggu dokter sampai jam 12 baru oleh perawatan jam 3 jam 4 Pak. Ambul lambungnya mati. Bolak balik aku ngurusin. Iki dokter harus melanggar negara beleh. Gak bener harus ikuti ID Pak. ID kan organisasi Pak. Padha karo korpri. Organisasi. Ya harus manut negara. Sumpah jabatan dokter harus bekerja sesuai dengan pegawai negeri lainnya 8 jam dalam satu hari, 5 hari dalam 1 minggu. Ini undang-undang ketenagakerjaan saya pengurus serikat buruh tahu persis. Itu gak bener rumah sakit. Jadi sekali lagi Rumah Sakit Kertosono harus dihidupkan. Ganti memang Dr. Haryono itu bukan pemimpin Pak. Direktur itu pemimpin Pak. Orang yang punya manajemen. Dia itu ahli penyakit dalam G. Percaya antri ning kono larang antri Pak. Memang jos. Tapi nek pemimpin gak iso Pak. Memang bukan pemimpin ganti.
Dan saya tahu sing dadekne sapa kok. Kok aku ngomong karo sing dadekne. Dokter Haryono Pak Yati aja diganggu ya. Aku ero sing dadekne sapa ero, Pak. Jak omong-omongan malang kok. Iya karo Mas Parjito. Romo. Sebenarnya nggak layak dia, tapi sing iso memenuhi syarat Dokter Haryono. Sebenarnya layak kan banyak, misalnya staf-stafnya, saya pengalaman Pak Slamet, Bu Yuli, apa kan banyak stafnya di situ yang sudah tahu tentang manajemen. Haryono gak iso menjadi manajemen, yus dokter ahli dalam aja. Kalau kono ya kelas Pak, kalau saya seluruh staf di sana, saya dekat dengan staf. Saya tuh hafal SIP di ISO 1, 2, di UGD, setiap ruangan saya hafal. Saya dapat nomornya, karena apa? Dalam hal mengurus masyarakat, saya hubungi langsung. Jadi sekali lagi ini bukan dalam hal bukan soal BPJS ini itu tadi, tapi seharusnya kalau orang datang ditanya sakit apa, bukan KIS atau umum, BPJS atau umum. Dan memang saya mengerti ini perusahaan. Perusahaan itu apa? Tujuannya adalah produk, duit. Memang lebih memilih umum. Dan ini saya Pak mendapat tayangan itu 158.000 Pak, tayangan uang terkait demo rumah sekretariat. Dulu dilarang katanya. Siapa yang larang kita berhadapan? Oh enggak bener, aku ora demo rumah sakit, demo kantor rumah sakit. Diterima nih kalau sing loma. Pada saat itu Pak, saya dilarang katanya, saya tetap berangkat tidak ngurus. Karena sebenarnya tayangan itu 158.000 tayangan ulang, setuju. Karena nemen Kertosono, ruangannya luar biasa Pak. Dibanding Jombang, Bayangkara, Kediri, Gambiran, keliling saya, gedungnya, ruangannya bagus Kertosono, longgar. Tapi perawatannya welek Pak. Sayang dengan gedungnya itu. Sekali lagi saya mengakukan di kono longgar gede, apik, tapi perawatannya welek. Harapan saya Pak ini khusus Pak, gantilah Pak Dokter Haryono dengan yang lainnya karena ada. Dan dasar saya sudah demo. Terus Dokter Haryono ya seneng di demo, aku sing males. Sing males aku Pak. Iya Pak demo ini. Bayar sound system dan lain sebagainya, butuh waktu dan lain sebagainya. Dokter Haryono gak apa-apa, Dokter Haryono rasanya ini gak pengen jadi direktur, tapi dipaksa kayak lucu deh Pak. Corong dingin gitu. Jadi sekali lagi kalau soal rumah sakit Kertosono bukan soal BPJS, soal apa-apa. Ini soal pelayanan, dan justru BPJS ini ada komplain. Orang itu dijadwal 3 hari, gitu lah. Kerungu rame 3 hari Pak. Kalau ini Pak permainan kerjasama dengan BPJS musuh aku. Prasi tak awam terus Pak. Kalau wong ngepong coba batasi terus dino gak enak aturannya. 3 hari ya ndak toh, ya sampai waras. Ini dibatasi telung dino Pak, rata Pak. Mulai akhirnya kontrol Pak. Kontrol akhirnya ninggal. Rata-rata Pak. Jadi harapan saya ini tidak bisa dibatasi. Yus BPJS ya sak warase. Dibatasi 3 hari rata-rata. Ini komplain banyak Pak, di media sosial bisa dicek. Jadi sekali lagi saya memang pengen Pak Dokter Haryono itu diganti lah yang tahu manajemen, kan biar dari Pemda, dari kecamatan nggak masalah Pak. Kan hanya direkturnya. Ini bukan dokternya loh Pak. Sing ngerawat kan dokternya, administrasinya. Ini harus pemimpin. Kok IPDN ya kan lanjutin gitu. Sing kader IPDN wis dikader jadi pemimpin. Jadi ini pemimpin, jangan dokter dalam itu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Pada hari ini terkait Hari Harkodia ini. Ya, jadi seperti biasa ya, forum setiap tahunnya pada tanggal 9 Desember ini memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Ya, memang biasanya kita aksinya ke penegak hukum ya, dalam hal ini khususnya kejaksaan. Tetapi karena belakangan ini kejaksaan ketika mendapat laporan-laporan pengaduan masyarakat langsung kooperatif. Dan ngapain di demo? Dia sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kan tidak perlu. Nah oleh karena itu bahwa aksi kita alihkan di Pemda. Dan saya melihat hingga sehari ini
kami masih menduga sarangnya para koruptor ini di sini. Ya, sarangnya para koruptor. Pak, tadi ada berapa poin yang disampaikan waktu audien tadi, Pak? Ada 3 poin sebenarnya yang seperti saya sebut-sebut berkali-kali, 3 kesalahan Nopi Marhen. 1 adalah mencabut SKTM yang sekarang KIS ya. Tapi KIS sampai sekarang kan masih dapat hambatan. Wong nek ngurus KIS kongkon ngenteni lara sik ning rumah sakit. Ini fakta, sampean bisa ke MPP nggih. Terus yang kedua adalah terkait pajak pendapatan. Cik terlalu larang. Saiki pajak itu 75%. Jadi sebenarnya ini lebih dahulu daripada Pati ya. Pati ditolak itu. Sini ini tidak ada penolakan. 75% dan saya buktikan itu Mbak Mujiati. Ini dapat hadiah sepeda kemarin, hadiah soal pajak, tertib pajak. Itu dari harganya 3,5 juta itu dikenakan pajak 733. Artinya 25%. Ini terlalu tinggi ya. Pendapatan yo jelas sepeda wong cilik. Terus yang ketiga terkait PTSL. Terus PTSL ini kelunto-lunto, tapi perbuknya tidak dicabut karena kaitannya hari anti korupsi. PTSL yang ada di Nganjuk ini perbuknya membuka peluang kepada koruptor. Sebab apa? Boleh lebih dari SKP 3 menteri. Pak, tadi kenapa kok nggak dihadiri Pak Bupati, Pak? Ada apa, Pak? Nah ini saya yang kecewa karo Marhen. Ya, Andi Marhen gak sumbut karo omongnya waktu calon. Karena pada waktu debat publik saya hadir terus. Omongannya pelayanan lancar dan lain sebagainya. Dia sengaja tidak hadir ini, menghindar. Saya tahu sebabnya. Dia iso jawab wong dia biyen sing ngalami Marhen. Karena dulu wakil bupati dia janji. Pokoknya oke, tapi alasannya saya hanya wakil. Ya saya kira jadi deh. Tapi aku kurung-kurung kan dia dikendalikan karo sing nomor 2. Pak, terkait masalah desa ini, apakah ada indikasi berpotensi korupsi, Pak? Ya wis pasti toh korupsi dana desa ini. Lah wong aku ning jero penjara campur lurah. Omongnya lurah sing ning jero penjara aku dikorbankan. Karena ndak mungkin ndak korupsi. Karena setiap cair dana desa, omah kulon 5 juta, omah etan 5 juta. Ternyata omah kulon itu tipikor. Yang 5 juta itu adalah kejaksaan. Itu baru di situ. Belum lagi rekomendasi yang Camat Paten Rowo tadi dipersoalkan teman-teman. Pak Yadi, kira-kira desa mana nanti yang akan dikorbankan untuk hari korupsi ini, Pak? Jadi kalau kita Bandung ya, Bandung Prambon. Tapi sebenarnya gini Mas ya. Kalau seandainya desa-desa yang sing nglapor nih kok desa mlebu kabeh Mas. Karena saya yakin ada dugaan tindak pidana korupsi di sana. Tinggal sing nglapor ya. Selama ini dari yang dikawal FPMN ini desa mana, Pak, yang prioritasnya potensi korupsi? Ya pertama memang tadi ya di samping Ngepung, Bandung. Yang ketiga itu desa Mbabatan, karena saya dari BPD-nya ya Mbabatan. Itu saja lah yang dekat ya, aku nak sing adu-adu kurang anu. Mbabatan. Laporan ini sudah sejauh ke masuk kejaksaan, Pak? Belum. Jadi hanya ngomong-ngomong loh Marai. Coba laporan ke kejaksaan. Pak Yadi, harapannya di hari Harkodia apa yang disampaikan keluarga besar FPMN ini, Pak? Ya, yang saya sampaikan gini, wis stop korupsi, sing wis, yo wis, ayo ditoto neh. Tapi sebaliknya, nek kowe ora gelem ditoto neh, aku kerjasama karo konco-konco LSM media, tak gebek. Contohnya sing tak omong emang, iki pomong golek iwak, dubek sing nggone iwak. Rumpone dibek, tanggep kaya Pemda ini rumpone. Lah kok nek wis mabuk jadi kejaksaan penak. Itu. Siap, Pak, yang hadir di sini ada berapa perwakilan dari FPMN? Oh, perwakilannya ada 6 perwakilan. Perwakilan, ya. Kepung, Robot, Pisang, Kudu, Bandung, terus Jatikaleng. Siap, terima kasih Pak Yadi. Oke, makasih sama-sama. Mantap.